Boleh minta tolong Raul pimpin kita dalam doa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan, Engkau telah menguduskan waktu kami untuk membaca setiap bagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami bisa membaca dan menjadi rema dalam penghidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga fokus dalam pembacaan hari ini. Tuhan, Engkau yang membimbing kami bersandar kepadamu Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai pasal 8 ayat 11, mulai dari Karina. Amin. Oke, kita mulai ya dari pembacaan pasal 7 ayat 37. Katakan bahwa air sumber hidup ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ayat 40, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Ayat 41, yang lain berkata, "Ya ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Ayat 42, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulunya tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Andre, bisa? Ayat 45. Oke, saya dulu berarti ya. Yesus dibela oleh Nikodemus, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" 46, jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan?" Ayat 48, adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi? Ayat 49, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Ayat 50, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulunya telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ayat 52, jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Pasal 8, tapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. 2, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Kakak Ivan. 3, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." ayat 5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkannya kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian.
Apakah pendapatmu tetap tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Men. Oke, Yuni belum bisa ya? Oke, saya dulu berarti. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Oke, yuk. Yohanes 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit, berdiri, dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11 ya. Ya, Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin, puji Tuhan. Teman-teman, kita sudah sampai di pasal 8 sampai 11 di sini ya. Kita akan bahas beberapa perkara yang sangat menarik, yaitu perkara Roh Kudus, di mana ini adalah keperluan setiap orang yang haus. Juga sebelum kita bahas ya bahwa ada keperluan orang yang lapar, keperluan orang yang luhur gitu dan sebagainya. Dan hari ini kita melihat keperluan orang yang haus. Gitu. Kemudian yang kedua adalah perkara pengenalan terhadap Tuhan. Baik teman-teman, di dalam topik malam hari ini dari ayat 37, dalam pasal 7 ayat 37 sampai pasal 8 ayat 11, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan ini bahwa dia adalah sumber dari dia adalah sumber bagi setiap orang yang haus, dan kemudian Tuhan Yesus melalui peristiwa di sini menyatakan pengenalan dari beberapa orang, juga pengenalan ahli-ahli Farisi, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala terhadap Tuhan seperti apa. Kemudian tindakan mereka di dalam kelihatannya mereka itu membawa perempuan ini ya, di pasal 8 ayat 1 sampai 11 itu kelihatannya mereka mau memberikan satu gitu kepada perempuan ini gitu, menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa perempuan ini tuh melakukan zina gitu. Tapi sebenarnya tujuan mereka adalah untuk mencobai di ayat 6 ya. Mereka mau mencobai Tuhan Yesus karena tujuan mereka adalah untuk membawa Tuhan Yesus ini atau membuat sampai Tuhan Yesus ini didapati bersalah gitu. Tapi ya apapun usaha mereka tidak mendapatkan itu. Jadi fokus kita malam hari ini kita akan membahas keperluan orang yang haus, yaitu Roh Kudus, atau di sini yang akan kita bahas peleraian hayat. Kemudian yang kedua kita akan membahas pengenalan terhadap Tuhan. Baik teman-teman, kita akan sama-sama mencari apa sih yang menjadi ayat kunci kita di malam hari ini. Ayat 38. Amin. Ada lagi yang lain? Atau Ricky saja? Ayu. Sama, Kak. Izin Kak, setuju Kak. Sama 38. Boleh minta tolong Ricky membaca ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Amin, puji Tuhan. Baik, sama-sama kita melihat ya ayat kunci ini malam hari ini. Ayat kunci pada malam hari ini. Oke, benar ya apa yang dijawab oleh Ricky. Yaitu yang pertama di ayat 37, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru,
siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi bisa digarisbawahi di sini adalah pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Kemudian sebenarnya tuh puncak perayaan yang seperti apa sih yang dibahas di dalam ayat 37 ini gitu kan, di dalam porsi ini. Kemudian sehingga dengan demikian Tuhan itu berkata siapa saja yang haus, baiklah ia datang. Haus, apa yang harus dilakukan bagi orang yang haus, yaitu datang kepada Tuhan dan minum. Artinya Tuhan adalah sumber dari air gitu kan. Sumber air, sehingga kalau yang haus datang saja kepada Tuhan, maka minum. Ayat 38, siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, kita bisa melihat di sini tuh kaitan antara ayat 37 dan 38. Ada yang bisa menjawab kaitan antara ayat 37 dan 38 itu apa? Juga kaitannya dengan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Perayaan di sini adalah perayaan Hari Raya Pondok Daun. Yaitu yang kita baca kemarin. Ada yang bisa? Amin. Wahyu? Lagi. Ini Di kelas lain nggak bener, Kak? Oh iya. Raul ada, Ricky, Andre, Elia, Runggu, Yuni. Tidak apa-apa, kita sama-sama diskusi ya. Apa sih sebenarnya? Ya nggak apa-apa Raul. Apa sih kaitan antara ayat 37 dan 38? Dan kenapa Tuhan Yesus itu, ya di chat boleh betul Kak. Di ayat 37 ini Tuhan Yesus itu berkata perkara haus ini pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan. Masih ini ya, masih mencari-cari nih ayatnya. Oke, karena waktu, maaf, ini hujan deras. Oh iya, nggak apa-apa Runggu. Karena waktu supaya nanti banyak yang sharing ya. Sangat bagus sekali ya, kalau di saat pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan khususnya di sini, Hari Raya Pondok Daun, kalau kita lihat di pasal 7 ayat 1 sampai ayat 13 ini membahas perayaan ini ya, di mana di sini tuh mereka berpesta gitu. Biasa orang di situ berpesta, kemudian pasti kalau di pesta itu terpuaskan dong. Ada ya makanan, ada minuman gitu. Seharusnya orang itu hari terakhir di pesta itu pasti lega gitu kan, puas. Tapi ternyata di sini Tuhan menunjukkan bahwa hari ini kehidupan manusia pada endingnya pun tidak akan mendapatkan kepuasan gitu. Apapun yang kita capai pada akhirnya itu tidak akan dapat memuaskan kita gitu. Kita akan terus haus, mau mencari dan mencari. Karena sebenarnya yang menjadi yang sejati yang dapat memuaskan kita adalah kalau kita minum dia, kalau kita mengambil dia sebagai sumber dari kepuasan kita gitu. Sehingga di sini kan, siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Maksud dari datang kepadaku dan minum ini apa? Minum apa? Datang kepada Tuhan itu caranya bagaimana? Yaitu di ayat 38, minta tolong Kak Renat. Di ayat 38, di sini kita bisa melihat, yaitu pertama, percaya kepadaku. Ayat 38, percaya kepadaku. Bagaimana supaya kita dapat dipuaskan oleh Tuhan? Yaitu percaya kepadaku, percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Maka hasilnya apa? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Puji Tuhan ya teman-teman. Kita percaya kepada Tuhan, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup ini apa teman-teman? Ada yang tahu? Ada di dalam ayat tadi kita baca. Roh Kudus. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Ayatnya di mana, Ricky? Ayatnya di ayat 39. Puji Tuhan, benar sekali.
Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka di dalam kita itu ada Roh Kudus. Yang dikatakan di sini mengalir aliran-aliran air hidup yang membuat kita apa? Orang yang haus akan apa? Dipuaskan, dileraikan gitu. Jadi peleraian hayat ini adalah ketika ada Roh Kudus di dalam kita, maka kita dipuaskan. Apapun yang akan kita kerjakan, kita akan merasakan puas. Karena sudah ada kepuasan yang sejati di dalam kita, yaitu Roh Kudus, yaitu Allah Tritunggal sendiri. Oke teman-teman, kita akan membahas sekarang. Tadi sebenarnya kita sudah membahas pertanyaan nomor 1 ya teman-teman. Kita akan langsung membahas nomor 3, perkara pengenalan. Perkara pengenalan. Respon orang terhadap Allah penyelamat yang tampil di tengah-tengah mereka ini menunjukkan pengenalan mereka terhadapnya. Bagaimana seharusnya kita mengenal Dia? Kaifa akan bagi 2 di sini, yaitu respon orang-orang terhadap Allah penyelamat. Jadi pengenalan orang-orang ini terhadap Allah penyelamat itu seperti apa berdasarkan ayat yang kita baca tadi. Ada yang bisa menemukan ayat-ayatnya? Siapa nih? Di sini ada Andre. Ada yang bisa melihat di dalam ayat yang kita baca porsi malam hari ini? Pengenalan orang-orang terhadap Tuhan Yesus. Bahkan pengenalan dari orang-orang Farisi atau imam-imam terhadap Tuhan Yesus seperti apa? Ada yang bisa menjawabnya? Reynaldi, ada? Iya, Kak. Reynaldi bisa mendapatkan jawaban di ayat yang kita baca malam hari ini. Pengenalan orang-orang terhadap Tuhan Yesus. Seperti apa? Pengenalan orang-orang. Misalnya orang kenal Reynaldi nih. Oh, Reynaldi. Asalnya itu dari Tangerang, kuliahnya di UI kayak gitu. Itu orang yang kenal yang di luar ya. Kalau yang udah kenal lebih dalam kan pasti oh Reynaldi orangnya baik kayak gitu. Dan lain sebagainya. Ada? Kalau di sini ayat 40-41 orang-orang orang banyak ya di sini mengenal Yesus tuh mungkin ada yang mengenal dia sebagai nabi, ada yang mengenal dia sebagai Mesias, tapi ada juga yang banyak pandangan dari orang-orang. Ada lagi? Atau itu aja? Ayat 40-41 ya, yaitu di sini Reynaldi menjawab ada beberapa orang di antara orang banyak itu mengenal Tuhan Yesus itu sebagai nabi yang akan datang. Kemudian yang 41 mengenal Tuhan Yesus itu sebagai Mesias. Juga yang lain berkata bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Jadi ada yang bilang oh dia bukan Mesias karena Mesias itu datang bukan dari Galilea, yang Galilea ini bagian dari Nazaret yang tidak terpandang gitu. Kota yang tidak terpandang. Oke. Kemudian kita bisa lihat lagi ya, tambahan juga di sini mengapa dikatakan Tuhan Yesus ini di sini kan bukan Mesias tidak datang karena Mesias tidak datang dari Galilea. Terus habis itu 42 bilang, bukankah kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dari desa Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal? Kayak gitu. Jadi pengenalan mereka ini detail ya, dari desa Bethlehem. Teman Tuhan Yesus lahir di Tuhan Yesus lahir di mana? Sedikit intermezzo saja ya. Benar Tuhan Yesus lahir di Bethlehem ya. Iya. Iya, intermezzo sedikit. Supaya tidak apa ya,
tidak apa namanya? Tegang. Iya, tegang, betul, tidak tegang. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Jadi pengenalan orang-orang ini begitu bagus ya, secara jasmaninya Tuhan Yesus mereka tahu secara luaran gitu. Bahwa kalau Mesias itu datangnya itu dari keturunan Daud dan dari desa Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Tapi yang sekarang Tuhan Yesus yang mereka lihat ini itu bukan, karena dia itu dari Galilea, dari apa namanya, dari tempat yang tidak terpandang, ya, yang tidak terpandang ini. Kemudian di ayat 52 ini pengenalan orang-orang Farisi dan imam-imam. Bahkan ini sebenarnya adalah satu penentangan mereka terhadap Nikodemus. Di pasal 3 kita tahu Nikodemus ini adalah seorang yang, sebentar ya, Yohanes pasal 3, Nikodemus ini seorang pemimpin agama Yahudi. Wah, seorang pemimpin agama Yahudi pasti mengetahui firman Tuhan, mengetahui Alkitab juga. Di sini tuh Nikodemus membela Tuhan Yesus gitu kan. Di sini Nikodemus bilang, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dilakukannya? Nah, baru ini ayat 52, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini bilang bahwa, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Mereka menentang Nikodemus ya, dengan berkata bahwa, selidikilah kitab suci gitu. Mereka sangat ini ya, sangat percaya diri sekali gitu, bahwa ya mereka ini tuh benar. Makanya mereka bilang Nikodemus yang adalah seorang pemimpin agama gitu kan, berkata, selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu. Itu artinya Nikodemus berarti belum menyelidiki, belum terlalu cukup menyelidiki kitab suci. Sehingga orang-orang Farisi dan ahli-ahli, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala ini berkata, selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Inilah pengenalan beberapa orang juga imam-imam kepala dan orang-orang Farisi terhadap Tuhan Yesus secara jasmani, secara luaran. Lalu pengenalan seperti apa yang kita perlukan hari ini terhadap Tuhan Yesus? Ada yang bisa? Salah satunya sudah ada di dalam porsi bacaan kita malam hari ini ya. Kalau di sini pasti mengalami ya bagaimana sebelum kita percaya kepada Tuhan, kemudian kita percaya kepada Tuhan. Apa yang membuat kita hari ini percaya kepada Tuhan? Kan kalau tak kenal maka tak sayang. Di sini apakah teman-teman adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Amin. Oh, cuma Kak Renar. Amin. Renaldi. Amin. Amin. Oh, puji Tuhan. Banyak yang mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Semuanya mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau dia bilang kan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan Yesus sehingga kita dapat mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Kalau Ricky, tahu tentang Tuhan Yesus dari mana? Membaca firman. Amin, membaca firman Tuhan. Ada lagi? Berdoa. Amin. Ada lagi? Sudah selesai ya sampai di situ? Oke, karena mengingat waktu, memuji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Nah, benar sekali yang dijawab oleh teman-teman, yaitu satu, membaca firman Tuhan. Kemudian tadi berdoa, memuji Tuhan juga dari Roh Kudus. Nah, di sini dalam kehidupan kita, teman-teman, dua musika, dua warisan yang kita terima itu adalah satu, Alkitab di luar kita, juga Roh Kudus yang di dalam kita. Jika datang kepada firman Tuhan, kita mengenal Tuhan Yesus, dan kita baca gitu kan firman Tuhan, kemudian ada Roh Kudus juga yang mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Jadi puji Tuhan, ini membuat kita mengenal Tuhan Yesus. Saat kita berdoa, itu adalah bagaimana kita melatih persekutuan kita dengan Tuhan. Itu artinya kita melatih roh yang di dalam kita gitu kan. Kemudian yang kedua, itu misalnya yang berikutnya ada yang memuji Tuhan gitu. Tidak hanya berdoa, memuji Tuhan. Itu adalah supaya kita semakin mengenal Tuhan kita. Jadi puji Tuhan untuk pengenalan yang seperti ini, sedemikian ya.
Tidak hanya mengenal secara luaran, tapi yang sangat penting adalah mengenal Tuhan menurut Roh Kudus. Amin. Ada question, addition, ada tambahan, pertanyaan? Kak Yohanes, Ricky, Andre, Renaldi, Yuni, Runggu, Wahyu, Elia, Cornelius, Raul. Ya, kalau udah jelas jempol dong, jempol. Jempol. Oke, jadi ketahuan yang belum. Andre malah angkat tangan tuh mau tanya. Andre mau bertanya. Oke, berarti sudah jelas semua ya. Baik, si Tuhan. Saya ingin tanya sedikit ya. Saya tanya kepada tadi sudah dijawab ya, tadi Renaldi sudah bantu jawab, Vicky sudah bantu jawab. Oke, sekarang saya tanya kepada Wahyu, sudah bisa atau masih sibuk ya, masih kelas lain ya? Sambil Kak ngomong lagi ini aja. Oke. Saya tanya kepada Wahyu di ayat di pasal 8 ya. Jadi kita maju sedikit. Kenapa di pasal 8 itu di ayat yang ke-6 ya, dikatakan mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kenapa kok Tuhan enggak melawan tapi malah membungkuk dan menulis di tanah ya? Karena kan tadi di pasal 7 kita sudah bahas mengenai bagaimana ya Tuhan itu pengenalannya seperti apa ya, kepada orang-orang harus mengenal dia sebagaimana. Namun di pasal 8 kok kita makin lihat kok makin nggak masuk akal gitu ya, kok dia dituduh ya, dia disalahkan, dicobai, tapi dia malah nunduk gitu, enggak gitu, tapi malah nunduk nulis di tanah gitu. Kenapa? Apa ya, berdasarkan cerita aja kali ya, kan apa ya ceritanya ya. Ini apa sih itu tuh perempuan yang Kedapatan berzina ya. Ketika itu kan kayak apa ya, orang-orang Israel gitu mencobai Tuhan ya. Kayak ada perempuan tertangkap basah berbuat zina. Nah, istilahnya kalau sesuai hukum Taurat kan dia harus dilempari batu ya. Nah, kemudian ketika itu apalagi Tuhan Yesus ketika mereka melempar batu apa ya, istilahnya nggak ada yang benar layak gitu untuk melempari dia dengan batu gitu. Kira Tuhan Yesus membungkuk, nulis di tanah. Dari ceritanya Tuhan Yesus menulis mereka ya, nama-nama yang dosa-dosa mereka yang ngomong itu istilahnya apa nama mereka gitu. Jadi begitu intinya apa ya. Saya juga agak bingung Kak jawabnya. Oke, terima kasih Wahyu ya. Jadi saya cuma tanya satu hal ini, berarti pengenalan kita perlu lebih diperdalam lagi ya, mengenai pembacaan Alkitab. Jadi teman-teman jawabannya cuma satu, kenapa Yesus nggak ngelawan atau bahkan hanya menunduk ya? Karena Yesus tahu bahwa semua orang itu berdosa. Ya, jadi dia hanya menulis di tanah dan kita nggak pernah tahu tuh apa yang dia tulis. Ya. Jadi ketika dia nulis, ya dia juga terus menyampaikan firman sehingga dia berkata di ayat 7 ya, siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, jadi di pasal 8 ini juga krusial ya. Kita harus melihat bagaimana ternyata pengenalan orang-orang terhadap Tuhan itu menyebabkan mereka bisa satu ekstrim ya. Mereka ekstrim, mereka mengaku bahwa dirinya benar sehingga orang lain kelihatan berdosa. Ya, seperti perempuan itu, padahal yang juga membawa perempuan itu berdosa. Kita melihat di sini harusnya mereka mengampuni ya, seperti Tuhan berkata apa ya, katakan bahwa kita hari ini memang harus menyadari satu hal ya, tidak bisa kita tidak dikatakan di sini ayat 10 ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai ibu, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun yang menghukum engkau.
Aku tidak menghukum engkau, pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Nah, di sini kata-kata jangan berbuat dosa lagi harusnya juga diimplementasikan dalam kehidupan kita hari ini ya. Namun dalam prakteknya memang tidak semudah yang kita bayangkan, ya kan? Mau berdosa terus setiap hari. Kelihatannya kok dosa gampang banget ya dibuat. Nah, jadi istilahnya sebagai orang Kristen, kita harus memiliki satu tujuan dan pandangan yang jelas. Saya sebagai orang yang telah dipilih dan ditebus oleh Tuhan, mempunyai Tuhan dalam saya tidak bisa berbuat demikian. Nah, jadi ini adalah bagaimana besok kita akan bahas kembali mengenai keperluan orang yang selanjutnya, yaitu bagaimana mengenai orang yang dibawa perbudakan dosa. Ya, jadi sebenarnya perempuan tersebut dia ada di bawah perbudakan dosa. Kita semua juga hari ini kalau nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya nggak baik-baik mencintai firman-Nya, yang nggak setiap hari mengandalkan Tuhan, bisa saja jatuh ke dalam perkara dosa atau bahkan dibelenggu oleh dosa. Jadi dosa itu satu, dia nikmat. Dua, kita sering nggak sadar kalau kita sedang berdosa. Tiga, dosa itu mengikat sekali. Ya, sehingga ya tadi orang-orang Farisi juga demikian. Mereka bahkan mencoba Yesus. Mereka bahkan mau supaya Yesus itu ditangkap. Namun hari ini kita mau memiliki sikap yang seperti apa? Ya, harus menjadi teguran atau renungan bagi kita masing-masing, 12 orang yang di sini. Apakah kita mau setia? Apakah kita mau terus-menerus datang kepada Tuhan? Tergantung bagaimana pengenalan kita akan Dia. Kalau kita cuma kenal Dia sebagai juru selamat, oh ya udah, nanti kan tiap hari diselamatkan aku berdosa nggak apa-apa. Tapi kalau kita menyadari Dia bahwa adalah Allah yang telah mati, bangkit, menjadi roh yang menghidupkan tinggal dalam kita, yang menjadi Allah penyelamat yang mau mengembangbiakkan dirinya sendiri ke dalam kita, pasti setiap pagi kita datang padanya. Kita berdoa, kita berseru, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan Yesus, aku perlu dirimu. Kemudian sepanjang hari itu kita bernafas. Ya, kita berdoa, kita memuji, kita membaca kitab. Sehingga apa? Dosa-dosa itu mulai tersingkirkan. Seperti contoh gelas ya. Kalau gelas itu kotor, ketika diisi oleh air terus, ya, maka gelas itu akan penuh sampai nanti bersih, lalu meluap. Bahkan kalau kita pernah lihat, ini contoh yang kurang baik, biasanya di pernikahan ya, ada orang tuang sesuatu, nanti gelas itu terus melebar ke bawahnya. Nah, demikian pun dengan kita, kalau kita terisi oleh Tuhan, maka ketika kita terus terisi sehingga kita meluap, bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Jadi teman-teman, itu yang bisa kita dapatkan malam ini. Semoga kita semua terus memiliki satu kedambaan Tuhan. Aku mau diisi oleh-Mu. Tuhan, aku mau supaya aku tidak lagi hidup berdasarkan diriku, tapi berdasarkan hayat Allah yang telah diberikan pada saat aku dilahirkan kembali. Nah, ini proses ya. Memang perlu jangka waktu, tidak bisa instan. Ya, amin, haleluya. Amin, puji Tuhan. Biarlah kita terus memiliki kedambaan, kerinduan untuk mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Oh, ada mau pertanyaan dari Elia? Atau salah pencet ini? Oh, tidak ada. Oke. Kita akan berdoa, kita tutup dalam doa. Boleh minta tolong Ricky menutup kita di dalam doa, menutup sesi kita di dalam doa. Oke, Kak. Amin. Mari kita bersalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berkumpul lagi dengan hati yang mau selalu belajar Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu yang singkat ini Tuhan, di mana kami menempatkan waktu kami Tuhan Yesus untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang kami baca, apa yang kami dengar, karena sekedar lewat di pikiran kami Tuhan, dapat merema di hati kami Tuhan, bahkan dapat kami lakukan Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu Tuhan selalu dekat sama-Mu, kami rindu selalu mempunyai hubungan seperti Bapa dan Anak Tuhan kepadamu Tuhan. Pimpin selalu hidup kami Tuhan, agar di masa muda kami bermanfaat Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya mungkin kami lagi keadaan yang kurang baik atau kurang sehat, kiranya Tuhan sertai kami Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan, sukacita daripadamu. Kami juga minta hikmat daripadamu Tuhan untuk mengatur waktu kami yang sibuk ini Tuhan, agar kami dapat mengatur mana yang lebih dahulu kami utamakan Tuhan.
Ya Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Selamat malam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, dipersilakan. Baik. Mari kita ambil gambar yang bisa buka kamera, yang tidak bisa tidak masalah ya. Saya akan hitung dari 1 sampai 3 ya. Oke, saya mau tampilkan Alkitab. 1, 2, 3. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman.